warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tera Cahyaning Haksiwi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, saya akan melaksanakan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi tekanan hidrostatik di SMAN 1 Cibingdin. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabar hari ini? Baik. Masih semangat ya? Baik. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan berdoa dipimpin oleh Irma. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Kemarin Ibu sudah kasih modul belajar ya ke kalian. Sudah dibaca belum? Sudah. Ada yang belum? Ada yang belum? Ada ya? Ya. Hari ini kita mau belajar tentang fluida statik ya, tekanan hidrostatik. Sebelum ke materi, Ibu mau nanya dulu di sini, ada tidak yang suka berenang? Ada. Siapa? Saya itu. Ada yang tidak suka berenang? Oh, ada yang tidak suka berenang? Kenapa? Oh, jadi tenggelam. Takut tenggelam ya? Iya. Yang suka berenang, apa yang kalian rasakan ketika kalian berenang? Telinga sakit, sakit mata, terus hidung suka sakit, terus kepalanya pusing. Nah, itu semua karena adanya tekanan dari zat cair atau air ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang tekanan hidrostatik. Sebelumnya, Ibu mau sebutkan dulu. Ibu absen dulu. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Ridwan. Ridwan apa? Izin sakit? Sakit apa izin? Izin. Ridwan izin. Artinya ada semua ya? Ya. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengaplikasikan hukum hidrostatik dalam menyelesaikan permasalahan. Terus dua, menerapkan konsep tekanan hidrostatik untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, ini tujuan pembelajarannya menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan zat cair melalui praktikum dan melakukan presentasi hasil praktikum. Ini ada peta konsepnya. Fluida itu dibagi menjadi dua, yaitu fluida statik dan fluida dinamis. Ya, fluida statik ini ada tekanan hidrostatik, terusnya ada tegangan permukaan, terusnya ada hukum Pascal, terus ada hukum Archimedes dan ada kapilaritas. Terus yang kedua fluida dinamik. Tapi hari ini kita akan membahas fluida statik, tekanan hidrostatik. Nah, apa itu fluida statis? Tasya, fluida itu apa sih? Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Fluida memiliki beberapa sifat, diantaranya memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang. Zat cair dan gas merupakan fluida, sedangkan statis itu diam. Maka fluida statis itu zat cair atau gas yang diam. Iya, fluida statis. Kalau tekanan, Irma, tekanan adalah Tekanan adalah besar gaya yang bekerja pada luasan di
maka tekanan yang diberikan akan besar. Tekanan yang besar ini akan membuat dinding jadi berlubang. Iya, silakan kalian buka modul belajar kalian. Di situ sudah ada ya yang tekanan. Silakan. Ada tidak? Nah, ya ini ada nggak? Ini ada kan? Nah. Yang iya tekanan. Nah, di sini ini, yang ini, seperti yang kita tahu, bagian ujung paku yang datar memiliki pertumbuhan yang lebih besar dibanding dengan bagian ujung paku yang runcing. Nah, ketika area yang mengecil dengan gaya yang sama besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Jadi, kalau yang ujungnya itu kecil, kan sama besar ya, maka gaya yang dihasilkan besar. Contoh tekanan yaitu ada lagi sepatu heels. Sepatu heels tahu kalian? Ya, sepatu heels itu kan runcing ya. Nah, kita kasih P2, C3, D4. Maksudnya itu gambar 1, gambar 2, atau gambar 3, atau gambar 4. Nah, di sini besarnya itu sama-sama 100 kg. Kira-kira tekanan yang paling besar itu siapa? Yang 4. Karena yang satu ini lebar dia ya, yang 2 juga lebar, yang 3 lebar, nah yang 4 ini kecil ya. Jadi yang 4. Nah, tanpa alat bantu, penyelam hanya mampu menyelam sampai kedalaman 30 sampai 40 meter. Apa yang akan terjadi jika penyelam melanjutkan sampai kedalaman paling bawah? Kira-kira apa nih yang terjadi kalau kita menyelam di bawah sampai 45 meter? Kira-kira apa? Sesak napas, terus kurang oksigen, terus apa? Tidak akan kuat ya. Tubuh kita akan hancur ya. Tidak akan kuat. Nah, di sini ada kapal selam Nanggala. Video. Dulu kalian pernah tidak berita tentang kapal selam Nanggala ini? Tahu? Yang kapal Nanggala ini yang hilang tahu? Tahu. Ya, tahu ya. Dia hilang dan ketemu atau tidak? Tidak. Sampai sekarang ketemu atau tidak? Tidak. Kenapa kok bisa? Padahal kapal selam bukannya dia fungsinya untuk menyelam ya? Kenapa? Karena dia menyelam terlalu dalam. Ya. Jadi si kapalnya ini hancur, hilang. Bukan karena si manusia, di dalam itu ada manusianya ya, ada orangnya, tapi mereka tidak keluar. Kenapa? Karena percuma. Kalau mereka keluar pun mereka juga tidak akan sanggup ke atas karena tekanan hidrostatik yang sangat besar. Ini ada gambar mana yang akan mengucur lebih jauh. Kira-kira ada 3 lubang ya, lubang A, B, dan C. Nah, lubang A dan B dan C, kira-kira menurut kalian yang mana yang paling jauh? C. Yang C. Ada yang jawab A? Kenapa yang C? Karena tekanan yang di bawah itu lebih besar. Ya, pintar Irma. Jadi tekanan yang paling bawah itu paling besar dari yang A dan B. Sama ya kayak kita berenang. Kalau kita berenang, menurut kalian di atas sama di bawah itu tekanan yang kita rasakan besar yang mana? Yang di bawah. Karena apa sih itu? Kita tekanan itu dikasih dari zat cair yang
dipengaruhi oleh gravitasi. Menurut kalian apa yang menyebabkan air dapat memancar? Itu satu, apa yang menyebabkan pancaran air kuat, sedang, dan lemah? Lubang manakah yang memiliki pancaran paling kuat? Siapakah yang lebih besar massa jenisnya antara air dan minyak atau oli? Bandingkan jarak pancaran air dan minyak. Siapakah yang lebih kuat? Zat cair manakah yang memiliki tekanan paling besar? Mengapa? Nah, ini sudah ada gambarannya, tapi nanti kalian praktikumkan ya. Mana yang akan mengikuti lebih jauh? Ternyata benar, yang C. Di gambar ya, yang C. Kita buka semua dan benar, yang C itu lebih kuat, yang B sedang, yang A itu lemah. Nah, ini ada massa jenis S 0,92, besi 7,8, aluminium 2,7, air 1, minyak 0,8. Ini kesimpulannya, P atau tekanan sama dengan rho GH. Nah, silakan kalian praktikumkan dulu ya, supaya kalian tahu jawaban gambar tadi. Ya, ini nama kelompoknya, kelompok Archimedes, ada Tasya, Zihan, Putri, Nanas, kelompok Newton, Reza, Kalista, Anne, Irma, kelompok Atom, Rista, Eva, Dita, kelompok hidrostatik, Ajeng, Salsabila, Cika, dan Ridwan. Ya, silakan di praktikum dulu. Masih balik besar. Salah di si Kalisa. Kalisa. Itu sih mana itu kalau sama tadi. Angkut ini. Apa? Ini bolong. Ini PS. Pak, lihat. EM dari sana. Lihat, tinggi. Ya, boleh. Lanjut kelompok yang lainnya. Yang mana? Kuat yang mana? Atas, tengah, atau yang paling bawah? Yang paling bawah kuat, Ibu. Ya. Nah, tinggi siapa? Kuat yang mana? Bawah, tengah, atau atas? Bawah. Ya, terus? Udah? Silakan kelompok selanjutnya. Tinggi banget ini. Lihat, nah. Tinggi mana? Ya. Paham? Silakan diisi LKPD-nya ya. Oke, Ibu. Cak. Yang sudah siap, siapa? Ya, silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Archimedes akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami,
2 buah botol yang berisi air dan oli. Langsung saja, kesimpulan perbandingan air dan oli akan dibawakan oleh saudara Tasya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi setelah kita melakukan praktikum dengan menggunakan satu lubang yang sama, ketinggiannya pun sama, diisi dengan air dan juga oli, yang paling kuat memancarnya itu yang air. Kemudian di kegiatan yang kedua, kita menggunakan 3 lubang dengan diisi oleh air. Ketika kita membuka lubangnya, ternyata yang paling kuat tuh yang bawah, yang sedang tuh yang tengah, dan juga yang paling lemah adalah yang atas. Terima kasih. Dan yang kedua, kesimpulan keseluruhan yang kami dapat akan dibawakan oleh semua rekan-rekan saya. Yang pertama, semakin dalam semakin besar atau titik. Yang kedua, semakin massa jenis suatu zat cair, semakin besar pula tekanan hidrostatis yang dihasilkan. Massa jenis, jadi tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan massa jenis maupun kedalaman. Dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis adalah massa jenis zat, percepatan gravitasi bumi, dan kedalaman atau ketinggian zat cair. Jika kedalaman disimbolkan H dan massa jenis disimbolkan dengan ρ, maka persamaan tekanan adalah P sama dengan ρ G H. Sekian presentasi dan kesimpulan dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Tadi kan sudah dijelaskan ya, ada 2 botol. Kira-kira tekanan yang di atas itu kenapa bisa lemah? Itu penyebabnya apa? Coba tekanan akarnya. Terima kasih. Izin menjawab, apa yang menyebabkan pancaran yang atas lemah ya? Karena dari tekanan hidrostatisnya dan juga dari kedalamannya. Terima kasih. Sekian dari kami. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Nurmalia. Di sini saya bersama kakak saya, Ini Keisha, Ini Kalisa, dan Ini Ana. Di sini berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil dari analisis kami mengenai sebuah tekanan hidrostatis. Yang pertama, kami sudah melakukan 2 jenis kegiatan. Kegiatan yang pertama, kami mengisi 2 buah botol air dengan ukuran yang sama dengan ketinggian juga sama. Yang pertama, botol yang pertama kami isi dengan air biasa, dan juga botol yang kedua kami isi dengan oli. Nah, di sana kami melihat, kami menganalisis, dan ternyata hasilnya dari 2 botol tersebut ternyata airlah yang memiliki pancaran yang lebih kuat dibandingkan dengan oli. Lalu kami juga melakukan praktek yang kedua. Praktek yang kedua ini kami juga sama melakukan atau menganalisis 2 buah botol, tetapi kami menambah 2 lubang di atasnya. Setelah itu kami menambah volume air dan juga volume oli. Dan setelah itu kami menganalisis, lalu hasilnya volume air di bagian bawah itu lebih besar tekanannya. Karena kenapa di bagian bawah lebih besar? Karena di bagian bawah itu tekanan hidrostatisnya lebih besar juga. Lalu di bagian lubang yang kedua di atas itu sedang, dan di bagian atasnya lagi itu lemah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kenapa air dapat memancar lebih cepat lagi itu tadi dijawab oleh Kamsa. Yang menyebabkan pancaran air kuat, sedang dan lemah itu dikarenakan semakin tinggi kedalaman air, maka semakin tinggi pancarannya. Dan juga di sini juga kami memiliki penyebab pancaran air kuat sedang dan lemah.
selanjutnya. Dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok atom akan mempresentasikan hasil praktikum kami tentang tekanan hidrostatis pada air dan oli. Kami melakukan 2 praktikum, yaitu pada saat praktikum pertama kami mencoba kepada 2 botol dengan lubang yang sama yang diisi dengan air dan oli. Ternyata pancaran lebih kuat dihasilkan oleh air. Pada praktikum kedua, kami mencoba dengan 3 lubang dengan isi air. Ternyata yang lebih kuat yang paling bawah, yang paling lemah di bagian atas dan bagian tengah sedang. Dan terakhir untuk kesimpulan lainnya akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Semakin besar kedalaman suatu benda, maka tekanan hidrostatis yang dihasilkan semakin besar. Jika tekanan hidrostatisnya berbanding lurus dengan luas atau kedalaman. Semakin besar massa jenis suatu benda, maka tekanan hidrostatis yang dihasilkan semakin besar. Jadi tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan massa jenis maupun kedalaman. Dan untuk faktor yang mengaruhi besarnya tekanan hidrostatis adalah massa jenis, kecepatan gravitasi, dan kedalaman. Jika kedalaman disimbolkan H dan massa jenis disimbolkan P, maka persamaan tekanan adalah P sama dengan Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Sebelum ditutup, apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Iman Mulia. Ingin bertanya, menurut apa sih menurut pandangan kalian yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis? Izin menjawab. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Cukup ditutup. Mohon maaf jika ada yang perkataan yang salah, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok hidrostatik. Nama saya ini lebih kuat. Yang pertama. Jadi, izin menjawab. Jadi, lubang yang memiliki pancaran paling kuat. Tadi kan sudah ya praktikum ya air dan oli. Nah kira-kira menurut kelompok kalian lebih kuat mana, oli atau air pancarannya? Apa? Lebih kuat air, karena dapat memancarkan dikarenakan adanya tekanan. Ya. Jenisnya lebih besar air ya daripada oli. Silakan tutup. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah maju semua ya. KPD-nya sudah ditulis ya. Ini ada soal supaya ibu bisa tahu ya kemampuan kalian. Tekanan ya? P sama dengan rho dikali G dikali H. Ya. Rho ini massa jenisnya. Ini Massa kali 10 gravitasi. Ya. Kilogram. Ini di
dulu. Silakan yang mau refleksi kegiatan hari ini. Saya Ibu. Ya. Di siang hari ini kita kan sudah melakukan pembelajaran mengenai tekanan hidrostatis yang diawali tadi kita udah praktek tentang tekanan hidrostatis. Nah, di dalam praktek itu kita bisa mengambil hikmahnya. Yang pertama, kita bisa kerjasama dalam satu kelompok. Yang kedua, bisa meningkatkan ketelitian kita dalam mengamati suatu benda yang kita analisis tadi. Dan hasilnya kita bisa menerima sebuah ilmu yang mana tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh jam air. Yang ketiga, kita juga sudah menerima beberapa materi dan di materi ini kita juga bisa mengambil beberapa ilmu juga. Selain itu, kita juga sudah melakukan sebuah kerja kelompok lagi mengisi LKPJ, dan di sana kita juga selain mengisi soal, kita juga dilatih agar pemahaman kita sampai mana yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Tera yang disampaikan kepada kita semua. Jadi intinya pada pembelajaran kali ini kita bisa dilatih dalam memahami ilmu fisika dan juga tekanan hidrostatis yang dijelaskan pada hari ini. Selain itu melatih kepada kita bahwa yang kita alami saat berenang itu apa saja sih, kan kita udah tahu ya yang kita rasakan dalam saat berenang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Irma. Yang lainnya juga sudah paham ya tentang tekanan hidrostatik. Ya. Minggu depan kita lanjut ke materi tegangan permukaan, masih di fluida statik. Ya. Terima kasih buat hari ini. Ditutup. Silakan dipimpin doa. Tasya sekarang memimpin doa. Sebelum pulang, agar kita selamat sampai rumah, kali ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa. Ucap salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa kembali besok.